Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun kelas 5 tema 8. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Keragaman budaya bangsa yang muncul atas penyesuaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan alam sekitarnya adalah A. Rumah adat, B. Bahasa daerah, C. Pakaian adat, atau D. Kesenian daerah. Sekali lagi, keragaman budaya bangsa yang muncul atas penyesuaian masyarakat terhadap kondisi lingkungan alam sekitarnya adalah A. Rumah adat, B. Bahasa daerah, C. Pakaian adat, atau D. Kesenian daerah. Dan jawaban yang tepat adalah A. Rumah adat. Soal nomor 2. Berdasarkan tabel di bawah ini, bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbentuk A. Rumah adat, B. Bahasa daerah, C. Pakaian adat, atau D. Kesenian daerah. Di bawah tabel di bawah ada nama tarian, kemudian asal daerah, kemudian ada properti tari. Sekali lagi soal nomor 2, berdasarkan tabel di bawah ini, bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbentuk A. Rumah adat, B. Bahasa daerah, C. Pakaian adat, atau D. Kesenian daerah. Dan jawaban yang tepat adalah D. Kesenian daerah. Soal nomor 3. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak kegiatan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa. Dengan adanya perbedaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam bentuk A. Adat istiadat, B. Kebudayaan, C. Jenis usaha, atau D. Jenis pendapatan. Diulang sekali lagi, di dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak kegiatan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa. Dengan adanya perbedaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam bentuk A. Adat istiadat, B. Kebudayaan, C. Jenis usaha, atau D. Pendapatan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Jenis usaha. Soal nomor 4. Sikap yang timbul dengan adanya keragaman budaya di dalam masyarakat adalah A. Toleran, B. Mandiri, C. Percaya diri, atau D. Tanggung jawab. Sekali lagi, sikap yang timbul dengan adanya keragaman budaya di dalam masyarakat adalah A. Toleran, B. Mandiri, C. Percaya diri, atau D. Tanggung jawab. Dan jawaban yang tepat adalah A. Toleran. Teks bacaan soal nomor 5 sampai soal nomor 8. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat, kalaupun ada airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Soal nomor 5. Peristiwa apa yang terjadi pada paragraf di atas? A. Warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. B. Warga sangat membutuhkan air bersih. C. Warga bersaing untuk mendapatkan air bersih, atau D. Warga mendapatkan air bersih di dataran rendah.
Dan jawaban yang tepat adalah A. Warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Soal nomor 6. Apa penyebab air bersih susah didapatkan? A. Tempat tinggal yang terletak di dataran tinggi. B. Tidak adanya sumur buatan. C. Lingkungan yang kotor dan kumuh. Atau D. PDAM belum masuk. Dan jawaban yang tepat adalah A. Tempat tinggal yang terletak di dataran tinggi. Soal nomor 6. Di mana peristiwa itu terjadi? A. Waborabo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. B. Waborabo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. C. Kelurahan Waborabo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Atau D. Waborabo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bangka, Sulawesi Tenggara. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kelurahan Waborabo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Soal nomor 8. Ide pokok dari teks bacaan di atas adalah A. Perjuangan mendapatkan air. B. Pentingnya air bersih. C. Manfaat air bersih. D. Air bersih bagi kehidupan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Perjuangan mendapatkan air bersih. Soal nomor 9. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut A. Presipitasi. B. Evaporasi. C. Kondensasi. Atau D. Sirkulasi. Dan jawaban yang tepat adalah B. Evaporasi. Soal nomor 10. Proses yang membuat air di permukaan bumi selalu tersedia adalah A. Pengairan, B. Penguapan, C. Siklus air, atau D. Pengembunan. Sekali lagi, proses yang membuat air di permukaan bumi selalu tersedia adalah A. Pengairan, B. Penguapan, C. Siklus air, atau D. Pengembunan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Siklus air. Soal nomor 11. Pembangkit listrik tenaga air disingkat menjadi A. Palta, B. PLTA, C. Pala, D. Pelta. Sekali lagi, soal nomor 11. Pembangkit listrik tenaga air disingkat menjadi A. Palta, B. PLTA, C. Pala, D. Pelta. Dan jawaban yang tepat adalah B. PLTA. Soal nomor 12. Air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali disebut A. Air permukaan, B. Air tanah, C. Air danau, atau D. Air resapan. Diulang sekali lagi, nomor 12. Air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali disebut A. Air permukaan, B. Air tanah, C. Air danau, atau D. Air resapan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Air permukaan. Soal nomor 13. Jenis usaha masyarakat yang termasuk dalam bidang usaha ekstraktif adalah A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Perikanan, atau D. Peternakan. Diulang sekali lagi, soal nomor 13. Jenis usaha masyarakat yang termasuk di dalam bidang usaha ekstraktif adalah A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Perikanan, atau D. Peternakan. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pertambangan. Soal nomor 14. Segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen disebut A. Jasa, B. Perdagangan, C. Perindustrian, atau D. Pertanian. Soal nomor 14. Segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen disebut A. Jasa, B. Perdagangan, C. Perindustrian, atau D. Pertanian. Dan jawaban yang tepat adalah A. Jasa. Soal nomor 15. Jenis usaha yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah A. Perindustrian dan perdagangan, B. Perindustrian dan persewaan, C. Perindustrian dan jasa, atau D. Perdagangan dan jasa.
Kalau kita lihat gambar di bawah, yang pertama adalah gambar pengrajin mebel. Dan gambar yang kedua adalah karyawan yang sedang merakit mobil. Sekali lagi dibacakan soal nomor 15. Jenis usaha yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah A. Perindustrian dan perdagangan, B. Perindustrian dan persewaan, C. Perindustrian dan jasa, atau D. Perdagangan dan jasa. Dan jawaban yang tepat adalah C. Perindustrian dan jasa. Soal nomor 16. Usaha ekonomi yang berbentuk usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil merupakan contoh dari usaha. A. Usaha perorangan, B. Usaha kelompok, C. Usaha minoritas, atau D. Usaha franchise. Diulang sekali lagi soal nomor 16. Usaha ekonomi yang berbentuk usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil merupakan contoh dari usaha. A. Usaha perorangan, B. Usaha kelompok, C. Usaha minoritas, atau D. Usaha franchise. Dan jawaban yang tepat adalah A. Usaha perorangan. Soal nomor 17. Lagu Kampungku termasuk lagu yang bertangga nada. A. Diatonis mayor, B. Diatonis minor, C. Pentatonis mayor, atau D. Pentatonis minor. Diulang sekali lagi soal nomor 17. Lagu Kampungku termasuk lagu yang bertangga nada. A. Diatonis mayor, B. Diatonis minor, C. Pentatonis mayor, atau D. Pentatonis minor. Dan jawaban yang tepat adalah A. Diatonis mayor. Soal nomor 18. Ciri-ciri tangga nada. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang bersemangat. Yang ketiga, melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Ciri-ciri di atas merupakan ciri dari tangga nada. A. Diatonis mayor, B. Diatonis minor, C. Pentatonis mayor, atau D. Pentatonis minor. Diulang sekali lagi soal nomor 18. Ciri-ciri tangga nada. 1. Lagu bersifat sedih. 2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Ciri-ciri di atas merupakan ciri dari tangga nada. A. Diatonis mayor, B. Diatonis minor, C. Pentatonis mayor, atau D. Pentatonis minor. Dan jawaban yang tepat adalah A. Diatonis mayor. Soal nomor 16. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut A. Pola lantai, B. Pola lantai, C. Pola garis, atau D. Pola gerak. Diulang sekali lagi. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut A. Pola lantai, B. Pola lantai, C. Pola garis, atau D. Pola gerak. Dan jawaban yang tepat adalah A dan B, sama-sama pola lantai. Soal nomor 20. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia. 5 unsur tersebut adalah A. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan jiwa. B. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan sifat. C. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku, atau D. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan akal. Diulang sekali lagi. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia. 5 unsur tersebut yaitu A. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan jiwa, B. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan sifat, C. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku, atau D. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan akal. Dan jawaban yang tepat adalah C. Cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku.